Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali berjumpa dan sebagaimana yang Kak Fikri sudah informasikan pada pertemuan yang lalu atau pada pekan lalu, bahwa materi kita yang biasanya kita membahas atau kita mempelajari rukun iman itu sudah selesai, dan insya Allah kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu kita akan belajar mengenal hadis-hadis pendek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kak Fikri pilih ya hadis-hadisnya yang pendek-pendek. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengenal hadis-hadis Nabi yang pendek-pendek, kita bisa menghafalnya dan juga kita bisa mengamalkannya. Nah, Kak Fikri, katanya ini kajian pertama, tapi kok udah hadis ke-9? Nah, ini adik-adik sebenarnya beberapa bulan yang lalu kita pernah mempelajari hadis-hadis Nabi juga ya. Tapi karena kita waktu itu masih fokus untuk menyelesaikan kajian akidah kita, yaitu rukun iman, jadi Kak Fikri tunda dulu kajian hadisnya dan baru kita lanjutkan yang pada pertemuan ini ya. Baik. Nah, adik-adik sebagaimana yang sudah Kak Fikri tampilkan di layar, yaitu hadis ke-9, jangan marah. Ada yang bisa nebak nggak bunyi hadisnya kayak gimana? Ayo adik-adik, siapa yang tahu, siapa yang bisa menebak bunyi hadisnya seperti apa? Hadisnya pendek banget kok adik-adik. Coba Sajidah, silakan Sajidah. La taghdab walakal jannah. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiki Sajidah. La taghdab walakal jannah. Nah, itu ya adik-adik ya. La taghdab walakal jannah. Yuk, Kak Fikri baca, kalian ulangi ya. Kita baca 3 kali adik-adik ya. Kak Fikri bacakan, kalian ulangi. La taghdab walakal jannah. 1, 2, 3, silakan. La taghdab walakal jannah. Bagus, sekali lagi. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Yang terakhir. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Alhamdulillah. Siapa yang mau baca artinya? Siapa yang mau baca artinya? Silakan. Malika. Iya, silakan Malika. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Iya, jangan kamu marah, maka bagimu surga, atau kamu akan masuk surga. Nah, adik-adik dihafalkan hadisnya ya. La taghdab walakal jannah. Kalau kalian hafal, nanti kalau misalkan lagi di sekolah atau lagi dimanapun kalian berada, terus kalian lihat ada orang lagi berantem. Ya, lagi berantem adik-adik. Maka apa? Kalian bilang sama dia, la taghdab walakal jannah. Ya, la taghdab walakal jannah. Bilang, kamu jangan marah. Nanti bagimu surga. Seperti itu ya. Adik-adik sebentar ya, Kak Fikri ini mau ada Shopee sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau misalkan ada orang lagi marah, bisa kita kasih nasihat, bisa kasih hadisnya ya. Kamu jangan marah. La taghdab walakal jannah. Nah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Kamu akan masuk surga ya. Begitu adik-adik. Nah, baik adik-adik, kita akan sama-sama ya mengambil penjelasan hadis dari yang sudah kita tadi baca sama-sama ya.
Yang pertama, marah adalah godaan. Dan bisikan yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati manusia. Sehingga dia mudah emosi. Jantungnya jadi berdebar-debar, jantungnya jadi kencang. Tuk, 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 begitu. Kalau kita lagi marah, kita lagi emosi, adik-adik biasanya seperti itu. Ya, jantung kita jadi berdebar-debar. Terus apalagi wajah kita jadi jelek. Kenapa wajahnya jadi jelek? Karena ketika kita marah biasanya wajah kita jadi merah, ya. Tuh, ya. Dan seringkali perkataan atau perbuatannya tidak bisa dimengerti dengan jelas. Apalagi adik-adik marah-marahnya sambil nangis. Ya, ngomongnya jadinya nggak jelas, ya. Ngomongnya sambil nangis, sambil marah-marah. Udah gitu perbuatannya juga nggak jelas. Perbuatannya kayak gimana? Misalkan lagi marah, ada rumput di pinggir jalan, ada pohon, ada tetumbuhan di pinggir jalan, daunnya disobek-sobekin, rumputnya dicopot-copotin, dicabut-cabutin. Salam. Kadang lagi megang sendalnya dilempar-lempar. Lagi megang sesuatu, benda tersebut dibanting-banting. Kenapa? Karena emosi adik-adik. Ya, karena marah. Dan adik-adik, ya, marah itu kata para ulama itu berasal dari godaan setan, bisikan setan. Setan bisikin kita, ayo marah. Kamu kan kalau marah nanti jadi kuat. Dibisikin seperti itu adik-adik. Ya. Lalu yang kedua, marah itu ada dua jenis, ya. Marah yang pertama adalah marah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marah yang kedua adalah marah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Vicky, kalau marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh kayak gimana sih? Nih, misalkan adik-adik kalian punya teman, ya. Teman kalian nggak mau sholat, lagi main bola nih misalkan, atau lagi main masak-masakan sama teman kalian, tiba-tiba terdengar adzan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kalau udah adzan, yang laki-laki pergi ke masjid, sholat dulu, yang perempuan sholat di rumah. Lalu kalian bilang sama teman kalian, kita mainannya berhenti dulu yuk, kita sholat dulu yuk. Terus teman kalian bilang, nggak mau aku nggak usah sholat. Di situ kita boleh marah. Marahnya tapi bukan marahnya marah-marah adik-adik ya. Marahnya itu adalah kita tuh nggak suka dengan perbuatan dia. Kita nggak suka dengan apa yang dia katakan, aku nggak mau sholat. Kalau kita nggak suka, kita nggak seneng dengar dia ngomong seperti itu, berarti kita itu sudah marah karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan lagi, ya, kita marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada teman kita dibully di sekolah. Teman kita memang orangnya lemah, ya, pendiam, terus dibully. Ya, kita nggak suka ngelihat teman kita dibully. Maka kita lapor sama Bu Guru, sama Pak Guru, atau sama orang dewasa yang terdekat, kita aduin. Pak, Bu, itu teman saya dibully, tolongin. Itu namanya kita marah karena Allah. Kita nggak suka perbuatan jelek itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Kak Vicky, kalau marah yang bukan karena Allah gimana? Kalau marah bukan karena Allah, contohnya nih adik-adik. Ya, lagi enak tidur, padahal tidurnya udah lama, tidurnya udah berjam-jam, tiba-tiba umi kalian bangunin. Mas, Mbak, kakak, adik, ayo bangun, sholat dulu.
Ya Allah, langsung marah-marah. Ah, Umi apa sih? Aku kan lagi tidur, aku ngantuk, aku sholatnya nanti aja. Padahal tidurnya udah lama. Allahu Akbar. Tidurnya udah puas. Dibangunin suruh sholat, malah marah-marah. Ya. Itu aneh namanya adik-adik. Ya, itu berarti kalau misalkan lagi nih adik-adik, lagi bobo, kan ya lagi bobo, terus adzan kan masuk waktu sholat, dibangunin sama ibu sama ayah, terus pas dibangunin marah-marah itu kira-kira temennya siapa adik-adik? Disuruh sholat malah marah-marah. Temannya setan. Temennya Temannya setan. setan. Ada yang mau jadi temennya setan di sini? Nggak mau kepikir. Nanti aku masuk neraka, nanti aku dibawa-bawa sama setan. Nggak mau, aku nggak mau temennya setan. Jadi adik-adik, gimana biar kita nggak marah? Kalau kita lagi bobo, lagi tidur, tapi tidurnya udah lama ya, udah 2 jam atau 1 jam gitu, dibangunin sholat, maka ya kita ucapkan terima kasih sama ibu, sama ayah. Makasih ya ibu, ayah, aku udah diingetin sholat. Ya, walaupun kadang kita masih nggak suka nih, masih ngantuk, tapi kita paksain. Ya, kenapa? Biar setan yang bisikin kita kabur. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi marah itu ada dua. Ada marah karena Allah dan ada yang marah ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, adik-adik yang soleh dan solehah, orang yang suka marah disebut dengan pemarah. Tuh, dan ini sifat yang tidak baik. Emang kenapa Kak Vicky kok orang yang pemarah sifatnya nggak baik? Biasanya adik-adik, kalau yang pemarah, sifatnya pemarah, dia itu apa-apa aja dimarah-marahin. Semuanya emosi, ya. Padahal hal yang sepele, padahal hal kecil doang. Contohnya, misalkan lagi makan, ya, lagi pas suap, tiba-tiba ada nasinya jatuh 1 butir. Kena apa? Kena baju, ya. Langsung marah-marah, ngambek. Aku nggak mau makan, aku males. Nah, itu namanya pemarah. Dan kadang pemarah itu adik-adik suka marah-marahnya nggak jelas. Siapa di sini yang suka temenan sama orang yang pemarah? Ada nggak yang mau temenan sama orang yang gampang marah adik-adik? Nggak mau, Kak Vicky juga nggak mau punya teman gampang marah. Ya, masalah kecil jadi besar gara-gara apa? Gara-gara marah. Cuma gara-gara nggak disapa karena kita nggak lihat. Misalkan nih kita mau berangkat ke sekolah, mau masuk gerbang sekolah, ada teman kita di situ. Kita mau masuk gerbang sekolah, karena kita nggak lihat dia, kita nggak sengaja, dianya marah. Oh, kamu mah sombong. Tadi ada aku di depan gerbang sekolah, kamu pura-pura nggak lihat ya? Ih, orang padahal kita bener-bener nggak lihat ya adik-adik ya. Dianya aja tuh yang gampang marah. Gitu adik-adik rahimakumullah. Jadi sifat pemarah ini tidak baik. Ada yang tahu nggak lawan dari sifat pemarah itu apa adik-adik? Siapa yang tahu? Lawan dari sifat pemarah. Penyabar. Penyabar. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik, ya. Penyabar. Nah, adik-adik, ya, sifat marah itu identik atau temennya pasti sifat-sifat yang buruk juga. Misalkan orang yang suka marah sifatnya itu egois, mau menang sendiri, pendendam, nggak mau mudah memaafkan. Tapi kalau orang yang penyabar, maka teman-teman sifatnya pun bagus-bagus.
Orang yang penyabar itu mudah untuk memaafkan, ya. Lalu apa? Kalau ngomong itu tenang, nggak terburu-buru, ya, suka mengalah, tuh begitu adik-adik ya. Maka jauhilah sifat pemarah. Jangan jadi orang yang pemarah. Kenapa? Karena nanti membawa sifat-sifat yang lain dan sifat itu jelek ya adik-adik ya. Nah, lalu yang keempat, hadis ini yaitu la taghdab walakal jannah mengajarkan pentingnya mengendalikan diri dari amarah. Ya. Kalau misalkan kita nih marah nih adik-adik, kita nih mau marah, tapi kita ingat hadis ini. La taghdab walakal jannah, kata Nabi Muhammad, janganlah kamu marah nanti kamu masuk surga. Kalau kita ingat, kita langsung kendalikan diri kita. Ya, kita harus sabar. Karena adik-adik, marah itu adalah sifat yang buruk dan dapat membawa dampak negatif. Nanti Kak Vicky akan membawakan kisah adik-adik. Kisah yang sedih. Ya. Tuh adik-adik. Jadi kalau misalkan kita udah mau marah nih, kita langsung sabar, langsung ingat Allah, langsung ingat hadis la taghdab walakal jannah. Lalu yang kelima, menahan marah adalah bentuk pengendalian diri yang terpuji. Ya, menahan marah itu adalah suatu hal yang sangat bagus adik-adik. Sangat terpuji, akhlak yang baik dan akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh adik-adik ya. Ini janjinya siapa? Janjinya Allah dan juga janjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik, hadis ini dihafalkan dan diingat. Kalau kita bisa menahan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah janjikan kita surga. Lalu yang keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara menahan marah. Ya, yang pertama, kalau lagi marah adik-adik, kita jangan banyak bicara, kita diem. Ya, kita lebih pilih di diam, tahan, jangan banyak bicara. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita masih sulit mengatur ya emosi kita, masih maunya marah-marah terus, maka kata Rasulullah kita disuruh berwudu. Ya, Kak Vicky, ngapain berwudu? Emang kita mau sholat? Kan kita lagi marah. Karena adik-adik kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marah itu adalah api yang dimasukkan ke dalam hati manusia oleh setan. Kalau misalkan kita berwudu, api itu nanti akan padam. Kayak apa adik-adik? Kayak misalkan ada api unggun, ada korek api. Kalau kita masukin air, kita siram air, maka api tersebut akan mati. Sama juga dengan adik-adik, amarah kita, emosi kita yang ada di dalam hati atau di dalam badan kita yang dilemparkan oleh setan. Kalau kita wudu, maka insya Allah nanti api itu akan mati dan akan hati kita lebih adem. Kayak pakai AC dong Kak Vicky. Ya, adem adik-adik ya. Atau adik-adik berganti posisi ketika marah. Karena kata Rasulullah, kalau kita lagi marah nih, kita lagi berdiri, maka Rasulullah bilang duduk. Ya, kalau lagi marah-marahnya kita lagi berdiri nih, kita langsung duduk. Kalau misalkan kita lagi duduk, maka kita tiduran. Ya. Atau misalkan kita udah tiduran tapi masih juga pengen marah, maka kita pergi adik-adik. Pergi untuk menyendiri,
dan menenangkan hati. Dulu adik-adik, ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau marah, maka beliau pergi ke masjid, tidur di masjid. Adik-adik, ada yang tahu nggak sahabat siapa yang lagi marah, dia pilih pergi ke masjid dan tidur ke masjid? Terus ketemu sama Rasulullah, dikasih kunyah dengan Abu Turab. Siapa yang tahu adik-adik? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fiik. Mumtaz. Masya Allah. Bagus sekali. Ali bin Abi Thalib lagi marah, ya, dia malah pergi ke masjid. Kak Fikih, berarti kalau misalkan kita lagi main bola nih, aku dicurangin sama temen aku. Aku marah, aku boleh pergi ke masjid? Boleh, ya adik-adik ya. Boleh, tapi cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, ambil wudhu dulu. Yang bagusnya sholat sunnah 2 rakaat. Terus sambil di masjid, kita bisa baca Quran. Kak Fikih, kalau misalkan cuma numpang ngadem doang boleh, nggak apa-apa adik-adik. Yang penting badan kita bersih ketika masuk masjid. Dan juga lihat dulu, takutnya di masjid ada orang asing, kita nggak kenal siapa, nanti dia punya niat buruk sama kita. Kalau ada yang seperti itu, mendingan kita pulang ke rumah adik-adik. Ya, nanti kalau pulang ke rumah aku curhat lagi Pak Ibu sama Ayah. Ya, jangan dikit-dikit curhat ya. Yang namanya pertemanan pasti nanti ada musuhannya, ada marahannya. Jangan dikit-dikit curhat sama orang tua ya, kecuali ya marahannya atau masalahnya sudah sangat besar dan orang tua kalian harus tahu, maka boleh silakan cerita ya. Jangan cengeng. Ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah adik-adik, banyak-banyak membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Masih marah juga, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau misalkan biar yakin adik-adik nih, baca artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan ya Allah. Ya Allah, aku mohon amarah aku tolong diredupkan. Nah, gitu adik-adik ya. Lalu apalagi? Beristighfar, banyakin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kak Fikih kalau istighfarnya sambil nangis boleh, nggak apa-apa adik-adik. Misalkan kalian dijahatin sama teman kalian, ya dibully, sambil nangis nggak apa-apa, sambil istighfar, ya. Ntar aku dibilang cengeng, ya kan. Nangisnya sambil sendirian, nggak nangis di depan orang banyak. Atau yang terakhir adik-adik, kita bisa memperbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain-lain ya. Seperti itu ya. Di sini ada nggak adik-adik yang pernah mengamalkan apa yang Rasulullah tadi katakan nih, yang sudah Kak Fikih sampaikan? Lagi marah, dia terus duduk, terus tiduran, atau lagi marah, istighfar, atau baca, atau mungkin ambil wudhu. Ada nggak di sini adik-adik yang mengamalkan seperti itu? Siapa? Pernah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah pernah, coba gimana pengalaman kamu, ceritakan ketika lagi marah, kamu ngapain? Awalnya kan diri, terus duduk, tiduran, habis itu wudhu, terus kalau belum biasanya pakai es batu. Pakai es batu? Es batunya diapain? Ditempelin ke muka aja. Nanti pipi kamu jadi keras. Tapi alhamdulillah, bagus ya.
Nah, kalau misalkan seperti itu bisa dilakukan lagi di lain waktu kalau kamu sedang marah. Ya, adik-adik yang lain juga bisa ya ikutin ya cara seperti itu. Tapi Kak Vicky, di rumah aku nggak ada es batu, adanya air seember. Masa aku berendam di dalam ember? Ini yang nggak usah adik-adik ya. Ambil wudhu aja terus sholat. Ya. Nah, kemudian adik-adik kisah sedih akibat marah. Ya. Syekh Abdul Razak ya. Syekh Abdul Razak pernah bercerita. Ya, Syekh Abdul Razak ini adik-adik adalah seorang ulama asli Madinah. Beliau sekarang aktif mengajar di Masjid Nabawi. Suatu hari ketika beliau sedang ke rumah sakit adik-adik, beliau berjumpa dengan seorang ayah dan anaknya. Jadi ada ayah dan ada anaknya. Yang terjadi sesuatu di tangannya. Maksudnya tuh di tangan anaknya. Ya, entah kelihatannya kayaknya tangannya tuh cedera atau bagaimana. Ya, begitu. Kemudian Syekh bertanya, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Syekh nanya, Pak, kenapa ini anaknya? Kok kelihatannya cedera ya? Begitu adik-adik. Maka sang ayah mengatakan, iya Syekh, tadi pagi ya sambil sedih wajahnya ayahnya adik-adik. Aku membangunkan anakku ini untuk sholat subuh. Ya, tadi pagi aku bangunin anakku ini untuk sholat subuh. Namun dia nggak langsung bangun. Berulang kali aku bangunkan. Tapi masih saja dia seperti itu. Hingga aku pun marah. Dan aku tarik tangannya. Sampai anakku teriak kesakitan. Ternyata tarikanku terlalu kuat. Sehingga lengan anakku terlepas dari persendiannya. Dan aku sangat menyesal. Tuh adik-adik rahimakumullah. Ya, ini juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang sedang mendampingi putra-putrinya kajian online, kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini ya. Jadi ketika kita marah adik-adik ya, jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai kita ini gelap mata, gelap hati. Akhirnya terjadi yang tidak-tidak. Ya. Begitu adik-adik. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi diawali karena apa? Karena marah, karena emosi yang terlalu berlebihan. Ya. Dan ketika marah tidak mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Ketika marah, dia nggak langsung baca isti'adzah. Ketika marah, dia nggak langsung duduk, nggak tiduran, nggak pergi, atau dia tidak ambil wudhu, ya. Dia membiarkan marahnya terus semakin besar. Kalau kita marahnya semakin besar adik-adik, setan makin senang. Setan malah makin tepuk tangan. Hore, marah, 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 marah. Gitu adik-adik. Berarti Kak Vicky, kalau misalkan ada orang lagi berantem, di sekolah aku misalkannya ada temen aku berantem, terus malah disorak-sorakin sama teman-temannya, malah dikompor-komporin. Ayo, pukul. Berarti itu temennya setan. Iya adik-adik, itu temennya setan. Makanya kalau ada orang berantem, orang berkelahi, maka diperintahkan untuk memisahkan, ya. Terus bacakan hadis la taghdab walakal jannah. Begitu adik-adik rahimakumullah. Ya, seperti itu. Ada nggak yang pernah begitu adik-adik, temannya berantem malah ditepok-tepokin? Ayo pukul. Mudah-mudahan nggak ada ya adik-adik ya. Jangan, ya, itu tidak baik. Nah, adik-adik, akibat marah yang berlebihan, seseorang bisa berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain,
bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain adik-adik. Ya, marah bisa membuat kita menjadi seseorang yang pendendam dan tidak mudah memaafkan dan tidak mau melupakan kesalahan orang lain. Padahal adik-adik ya, pendendam itu sifat yang jelek. Sulit memaafkan juga sifat yang jelek. Padahal agama kita ini menganjurkan kita untuk mudah memaafkan orang lain, mudah untuk melupakan kesalahan orang lain. Namanya taghaful. Ya, ini karena dia nih pemarah, ya, maka dia tuh selalu ingat dengan kesalahan orang itu. Diingetin terus sama setan. Setan ingetin, dia iyain. Setan bisikin, dia iyakan. Ya, gimana mau sabar? Gimana dia mau melupakan kesalahan orang lain? Orang setan terus didengerin sama dia. Padahal adik-adik, kesalahan itu mungkin hanya perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Maka adik-adik, mudahlah memaafkan orang, ya. Jadilah anak-anak yang penyabar. Nggak boleh gampang marah, ya. Kalau marah, bolehlah sesekali. Jangan lupa minta maaf, ya. Biar apa? Biar kalian banyak temannya, ya. Apalagi teman-temannya teman-teman yang soleh dan soleha. Ya, itu punya keutamaan tuh. Punya teman yang soleh dan teman-teman yang soleha, di dalam agama kita punya keutamaan yang sangat besar, gitu adik-adik. Dan juga adik-adik, marah juga bisa merusak pertemanan dan persaudaraan, dan juga bisa merusak suasana. Lagi makan bareng-bareng, tiba-tiba ada yang marah-marah, kan jadi nggak enak. Lagi main seru-seru, tiba-tiba ada yang marah-marah. Kan jadi mainnya nggak seru, ya kan? Lagi belajar, ya tenang-tenang lagi belajar, tiba-tiba ada yang teriak marah-marah. Lah, kan aneh jadinya, kita nggak bisa konsentrasi. Berarti apa adik-adik? Marah-marah itu tidaklah baik, ya. Nah, ini adik-adik, Kak Vicky membawakan kumpulan ekspresi marah. Coba kalian lihat adik-adik. Ya, diperhatikan gambar ini, ada gambar 1 sampai gambar 8. Kira-kira ada nggak yang wajahnya ganteng dan cantik ketika marah? Nggak ada. Nggak ada. Coba lihat gambar yang pertama. Wajahnya berubah jadi warna apa adik-adik yang gambar yang pertama? Merah. Gambarnya, wajahnya jadi merah. Coba nih gambar yang kedua. Wajahnya jadi wajah apa tuh adik-adik? Kayak apa? Kayak setan ya? Ya, adik-adik itu bercanda. Tangan kan mukanya, iya, jelek. Tuh, lihat. Lagi marah, wajahnya gimana? Sambil mukul-mukul lantai, padahal lantainya nggak salah apa-apa, dipukul-pukul sama dia. Terus lagi, adik-adik, ada yang lagi apa tuh? Lagi makan. Marah-marah, mainannya diapain mainannya? Mainannya dihancurkan, diinjek-injek. Terus nih, gambar yang kelima, gambar apa tuh adik-adik? Api di dadanya panas, maunya marah-marah terus. Siapa yang mau di dalam dadanya ada api yang ditiup sama setan? Nggak ada yang mau ya. Terus nih, apa nih? Lagi ngapain dia? Merusak barang. Keyboardnya, ya, dibanting, dipukul-pukul. Terus nih lihat nih, ini ada seorang ayah dan seorang anak. Emosi nggak mau main. Ayah sama anaknya marahan, bagus nggak adik-adik? Enggak. Bagus, ya.
Anaknya jadi anak durhaka. Nah, terus nih yang terakhir ada bapak-bapak kepala botak adik-adik. Melempar Oh, Masya Allah. Mejanya dilempar, makanannya jadi tumpah. Mejanya dilempar. Allahu Akbar. Bagus nggak adik-adik? Makanannya dilempar. Nggak bagus adik-adik ya. Inilah adik-adik ya, beberapa gambaran kalau ada orang-orang yang lagi marah. Wajahnya jelek, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Oleh karena itu, kata Rasulullah apa tadi hadisnya? La taghdab walakal jannah. Artinya apa? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah maka bajimu. Janganlah kamu marah maka bagimu surga, ya gitu adik-adik. Nah adik-adik, mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Ada yang mau nanya nggak? Aku Kak Vicky. Iya, mau tanya apa? Sebutkan namanya siapa? Akilah mau tanya apa? Tuan izin bertanya, kalau misalnya kita teman kita nasehatin kita, terus teman kita itu nasehatinnya depan umum, jadinya semua orang ngeliatin kita, jadi tapi kita anggapnya itu kan kita dipermalukan ya. Nah terus kita boleh gak marah sampai dia akhirnya minta maaf ke kita, Kak? Iya. Nah, pertanyaannya bagus sekali, Akilah. Kak Vicky, misalkan kita lihat teman kita melakukan suatu kesalahan, terus kita nasehatin, tapi nasehatinya di depan orang banyak, itu boleh nggak? Jawabannya nggak boleh adik-adik. Kalau mau nasehatinnya harus ya berduaan, ya. Terus boleh nggak kita marah? Marah juga ada batasannya, Akilah. Kita harus ngomong sama teman kita, aku terima kasih ya kamu udah nasehatin aku, tapi aku kurang suka kamu nasehatinya di depan orang banyak. Kan aku jadinya malu. Nah gitu Akilah ya. Kenapa? Biar nanti ke depannya teman kamu nggak mengulangi kesalahannya. Ya, begitu. Dan juga teman kamu tahu jadinya, oh ternyata Akilah itu orangnya nggak suka dinasehatin di depan orang banyak. Oh ternyata Akilah temen aku temen yang baik, dia mau loh dengerin nasihat aku, cuman akunya aja caranya yang salah. Begitu Akilah ya. Jelas Akilah? Iya, wa jazakumullahu khairan Akilah. Baik adik-adik, dikarenakan sudah masuk adzan Isya, maka untuk kajian kita pada petang hari ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita jumpa lagi pada pekan depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.